domisili Kota Yogyakarta. Nah, untuk itu monggo nanti simak apa yang akan disampaikan oleh analis kebijakan ahli muda kami yang nanti akan menjelaskan terkait dengan status perkawinan warga Kota Jogja di dalam kartu keluarga. Jadi, untuk itu monggo disimak dan nanti kalau ada hal-hal yang perlu penjelasan untuk disampaikan, kami dari Disduk Capil Kota Yogyakarta siap akan memberikan solusi dan menjawabnya. Baik, pada kesempatan ini sudah hadir Ibu Tris Miningsih SOS, juga adalah analis kebijakan ahli muda. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mbak ya. Ya, Ibu Ismi ini sehari-hari ataupun di Dinas Dukcapil memang membidangi pada kegiatan yang terkait dengan perkawinan. Maka pas betul bahwa pada siang hari ini kita akan membahas persoalan perkawinan. Terutama pertanyaan yang disebutkan di dalam judul pertemuan kita. Sudahkah perkawinan Anda atau yakinkah perkawinan Anda tercatat? Nah, ini Bu Ismi, kalau kita membaca dari judul itu seolah-olah kita jadi ragu, ya kan? Wah, ini kira-kira apakah perkawinan kami selama ini tercatat atau tidak? Kira-kira begitu ya. Tapi monggo ini waktu sepenuhnya kita serahkan kepada Bu Ismi untuk mempresentasikan ya topik permasalahan yang sungguh sangat menggelitik ini untuk warga masyarakat Kota Yogyakarta. Untuk itu waktu sepenuhnya kami serahkan kepada Mbak Ismi. Monggo Bu. Baik, terima kasih Pak Toro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat semuanya. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Dukcapil Kota Yogyakarta, yang kami hormati perwakilan dari Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DIY, yang sangat kami hormati Bapak Ibu pengurus RT, RW, PKK, kader GISA, kemudian rekan-rekan dari Kementerian dan Kelurahan, dan seluruh Sobat DMM dimanapun berada, yang bergabung baik lewat Zoom meeting ini maupun yang mengikuti lewat live streaming YouTube-nya Dukcapil Kota Yogyakarta. Alhamdulillah, siang hari ini saya senang sekali bisa bergabung kembali dalam acara DMM seri kedua untuk membahas topik terkait dengan pencatatan perkawinan. Yakin sudah tercatat. Nah, seperti yang disampaikan Pak Toro, ini pertanyaan, judulnya kok pertanyaan. Ini kenapa? Ini kita maksudkan sebetulnya, ini agar kita lebih menumbuhkan kepedulian, lebih aware terhadap status perkawinan kita. Karena memang status perkawinan ini sangat penting ya, jangan sampai sudah menikah tetapi belum tercatat. Kami berharap nanti apa yang kami sampaikan bermanfaat bagi Sobat DMM semua, kemudian bisa disebarluaskan informasinya kepada keluarga, teman, ataupun di lingkungan masing-masing. Beberapa pertanyaan sering masuk ke kami ditanyakan tentang beberapa hal, antara lain, gimana sih mencatatkan perkawinan? Susah tidak? Takutnya nanti saya tuh syaratnya berbelit-belit, birokratis dan sebagainya. Kemudian ada lagi yang bertanya, saya sudah menikah nih, sudah di KUA, sudah di gereja, sudah punya buku nikah atau akte perkawinan, tetapi kok kemarin buku kakak saya status perkawinannya kok menjadi kawin belum tercatat, ini kenapa? Nah, ini nanti akan kita jawab, semoga terjawab dari paparan kami nanti. Kami mengangkat tentang pencatatan perkawinan. Jadi memang untuk di Indonesia ini aturan tentang perkawinan kita tentu saja mendasarkan pada Undang-Undang Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74, sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019. Kemudian untuk Admindu kita tentu saja berdasarkan pada Undang-Undang Admindu, baik yang Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 maupun Undang-Undang 24 Tahun 2013.
berikut aturan pelaksanaan di bawahnya, baik PP, Perpres, Permendagri, dan sebagainya. Nah, pada titik pelayanan terkait perkawinan, tentu saja aturan baik di perkawinan maupun di Admindo nanti akan beriringan, akan semuanya harus menjadi landasan dari layanan terkait perkawinan. Nah, kita simak tentang pengertian perkawinan sendiri. Ini merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami dan istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Ini tujuan perkawinan sangat mulia. Ini bagaimana kita bisa mewujudkannya. Semua orang yang membentuk keluarga baru dalam sebuah perkawinan pasti akan bercita-cita keluarganya adalah bahagia dan kekal. Nah, ini semua bisa kita wujudkan salah satunya kalau sejak awal perkawinan kita sudah melaksanakannya sesuai ketentuan, baik sesuai ketentuan agama maupun ketentuan peraturan perundangan, yaitu dengan mencatatkan perkawinannya. Nah, pada pasal 2 Undang-Undang Nomor 174 tentang perkawinan, di sana diatur tentang syarat sahnya perkawinan. Ini ada 2 ayat, yaitu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama atau kepercayaannya. Dan yang ayat kedua, tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku. Ini satu pasal ini adalah satu kesatuan. Jangan kita potong ya. Ini kami menyarankannya adalah satu kesatuan. Jadi ya sah secara agama dan sah secara negara dengan dicatatkan. Nah, untuk pencatatan perkawinan sendiri di Indonesia ini ada 2 institusi yang menangani. Untuk pencatatan perkawinan Muslim ini dilaksanakan di Kementerian Agama, di mana di daerah instansi yang melaksanakannya adalah KUA. Ini biasanya ada di kecamatan atau kementerian ya kalau Kota Yogyakarta. Kemudian kalau non-Muslim, ini pencatatannya dilaksanakan di Kementerian Dalam Negeri, di mana di daerah instansi pelaksananya adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Nah, selanjutnya tentang pencatatan perkawinan sendiri, pentingnya seperti apa sih? Dengan mencatatkan perkawinan, tentu saja akan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi suami, istri, dan anak-anak yang dilahirkan. Sekaligus juga memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak tertentu yang timbul karena perkawinan. Antara lain tentang hak waris-mewaris. Kemudian juga hak mencantumkan nama ayah dalam akta kelahiran anak. Dan juga hak-hak lain yang melekat dalam perkawinan tersebut, misalnya tentang hak untuk menafkah dan sebagainya. Nah, itulah pentingnya mengapa perkawinan itu harus dicatatkan. Dalam hal ini, negara memberikan perlindungan terhadap perkawinan yang dicatatkan. Nah, untuk pencatatan perkawinan itu kita menggunakan asas domisili, artinya sesuai dengan KK atau KTP dari pengantin. Jadi kalau pengantinnya berasal dari satu daerah yang sama, artinya ya nggak masalah dicatatkan di daerah itu. Tetapi kalau dari 2 daerah yang berbeda, nanti itu bisa memilih, bisa di Kota Jogja atau di tempat pasangannya. Kemudian ada yang menanyakan tentang gimana sih persyaratan mencatatkan perkawinan. Susah enggak? Enggak, ini Sobat DMM. Pemerintah melalui Perpres nomor 96 tahun 2018 ini telah menyederhanakan berbagai persyaratan untuk administrasi kependudukan. Salah satunya syarat untuk pencatatan perkawinan, di mana untuk Dukcapil kan mencatat yang non-Muslim, ya, kita sampaikan persyaratannya ini cukup mudah, yaitu yang pertama, surat keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama atau penghayat kepercayaan. Kemudian pas foto suami istri, KK dan KTP suami istri. Kemudian bagi pengantin yang dengan status cerai hidup melampirkan
akta perceraian dari pasangan sebelumnya, dan bagi pengantin dengan status cerai mati itu melampirkan akta kematian pasangan sebelumnya. Kemudian bagi pengantin yang akan menikah dengan orang asing, ini tentu saja harus ada syarat tambahannya, yaitu yang utama adalah izin dari negara asalnya atau perwakilan negaranya yang ada di Indonesia. Kemudian juga dokumen perjalanan atau paspornya, dan juga bagi pemegang ITAS, izin tinggal terbatas, itu harus melampirkan surat keterangan tempat tinggal. Jadi seperti itu saja, sangat mudah. Kemudian kalau untuk yang muslim, tentu saja tadi kan kita sampaikan kalau pencatatannya di KUA. Nah, nanti di KUA itu sudah mendapatkan buku nikah, otomatis kan sudah tercatat. Tapi tidak berhenti sampai situ, nanti pengantin harus melaporkan ke Dukcapil, ini dengan tujuan untuk mengupdate data dalam KK dan KTP-nya. Nanti kan harus diubah untuk menjadi status kawin tercatat. Jadi harus kita laporkan ke Dukcapil. Kemudian permasalahan perkawinan, pencatatan perkawinan yang sering kita temui selama ini adalah yang pertama itu keterlambatan pencatatan. Jadi saya sampaikan tadi di depan bahwa ada yang sudah melaksanakan perkawinan secara agama, tetapi tidak segera mencatatkan ke Dukcapil, sehingga dalam statusnya dia itu masih belum kawin, sehingga karena dia belum punya akta perkawinan. Hal tersebut akan mempengaruhi pada banyak hal, misalnya untuk pelayanan publik, dia belum berubah statusnya, padahal sebenarnya dia sudah menikah secara agama. Dan kemudian juga itu sangat mempengaruhi data di Dukcapil bahwa status perkawinannya tidak sesuai dengan realita yang ada di masyarakat. Kemudian permasalahan yang saat ini baru konsen kita atasi ini terkait dengan tidak dilaporkannya buku nikah atau akta perkawinan, sehingga yang tadi Bu Septi menceritakan ada yang komplain, loh saya nikahnya ini sudah sangat resmi, ini ada buku nikahnya, ada akta perkawinannya dengan biaya yang besar, kok di KK masih muncul status kawin belum tercatat. Nah ini karena memang buku nikah atau akta perkawinannya belum dilaporkan ke Dukcapil. Kalau dulu kakak itu kan status di status perkawinan itu hanya tertulis, hanya suruh menulis kawin seperti itu. Tetapi kami Dukcapil mulai dari pusat sampai daerah saat ini telah berupaya untuk semakin melengkapi data dari seluruh penduduk Indonesia. Salah satunya adalah melengkapi data perkawinan, yaitu harus ada data tanggal perkawinan dan juga nomor buku nikah atau akta perkawinannya. Nah, ini dapat kita lihat dari tampilan KK. Ini KK dengan model terbaru yang sudah dengan barcode ini, jadi saat ini sudah lengkap isinya. Ini dapat kita bandingkan, ada dua status perkawinan yang berbeda. Nah, ini yang kiri, ini adalah perkawinan yang sudah tercatat. Di situ sudah terlihat tanggal perkawinannya. Sementara yang sebelah kanan ini yang belum bisa melampirkan buku nikah atau akta perkawinan. Jadi dengan versi KK terbaru ini, statusnya menjadi kawin belum tercatat. Nah, ini yang saat ini berupaya kita atasi bersama supaya semuanya bisa sesuai dengan fakta yang ada. Nah, lanjut. Nah, ini yang perlu segera kita lakukan. Mari kita sama-sama mengecek KK masing-masing. Bagi yang sudah menikah, ataupun mungkin yang belum menikah, nggak masalah. Nanti bisa mengecek KK orang tuanya atau keluarganya. Nah, kita lihat di kolom status perkawinan. Jika status perkawinan sudah tertulis kawin tercatat, artinya itu sudah tidak ada masalah. Perkawinan Anda sudah terupdate, sudah terlaporkan, sudah tercatat, dan sudah sempurna lah. Kemudian,
Jika status perkawinan tertulis kawin belum tercatat, padahal sudah memiliki akta perkawinan atau buku nikah, maka silakan segera diupdate status perkawinan Anda. Ini dapat dilakukan secara mandiri. Kami telah membuka saluran untuk mengupdate secara mandiri. Ini yang pertama melalui aplikasi Jogja Smart Service atau JSS dengan menu pemutakhiran data perkawinan. Atau bisa juga melalui nomor WhatsApp yang tertera di sini, ada nomornya 08952 022 0488. Nah, di sini juga sekaligus bisa untuk mengecek status perkawinannya. Mungkin sekarang masih ragu ya, mungkin yang dipegang masih kakak yang lama dengan status kawin. Ragu apakah status saya ini kawin tercatat atau sudah tercatat atau belum tercatat. Nah, itu silahkan bisa ditanyakan ke nomor kakak ini. Nanti untuk mengupdate-nya syaratnya cukup dengan foto asli kakak dan buku nikah atau akta perkawinannya. Sangat mudah. Nanti output-nya Sobat DMM akan menerima kakak terbaru dengan status kawin tercatat. Nah, kemudian kita cek selanjutnya. Jika status perkawinan tertulis kawin belum tercatat dan Anda belum memiliki akta perkawinan, tetapi sudah melaksanakan perkawinan secara agama. Ini bagi yang non-muslim ya, dibuktikan dengan telah memiliki bukti perkawinan dari gereja. Nah, untuk yang seperti ini, silahkan segera mencatatkan perkawinan Anda melalui nomor WA 0896 7393 0804. Nanti Anda akan mendapatkan akta perkawinan sekaligus kakak baru dengan status kawin tercatat. Seperti itu, sangat mudah caranya. Jadi untuk langkah-langkah selanjutnya, ini memang kita harus aktif untuk melaporkan setiap peristiwa yang terjadi dalam hidup kita, baik peristiwa kependudukan maupun peristiwa penting kita ke Dukcapil, supaya data kita selalu terupdate sesuai dengan kondisi yang ada. Kemudian kami dari Dukcapil pun secara proaktif melakukan terobosan-terobosan atau inovasi dengan bekerja sama bersama stakeholder yang lain, dengan lembaga-lembaga yang lain, dengan instansi yang lain untuk semakin meningkatkan pelayanan khususnya dalam perkawinan. Untuk perkawinan sendiri, kami telah melaksanakan 2 inovasi terkait pencatatan perkawinan ya. Yang pertama, untuk perkawinan non-muslim, kami telah memiliki inovasi mantul, atau singkatannya dari manten anyar entuk telu. Jadi untuk pasangan pengantin baru, yang baru saja menyelesaikan perkawinan secara agama, nanti langsung akan mendapatkan 3 dokumen berupa akta perkawinan, kartu keluarga dengan status kawin tercatat, dan KTPL dengan status kawin. Nah, itu nanti diserahkan di gereja atau wihara atau tempat pemberkatannya. Kemudian bagaimana dengan yang muslim? Untuk yang muslim, saat ini kita juga sudah bekerja sama dengan 14 KUA yang ada di Kota Yogyakarta untuk memberikan pelayanan pencatatan perkawinan. Ini namanya mantap atau manten anyar tercatat dapat 4. 4 itu apa saja? 2 dari KUA, yaitu buku nikah dan kartu nikah. Kemudian yang 2 dari Dukcapil berupa KK dengan status kawin tercatat dan KTPL dengan status kawin. Jadi untuk ilustrasinya ini ada gambar-gambar penyerahan 3 dokumen untuk mantul, kemudian juga mantap. Kalau mantul yang menyerahkan petugas pencatat dari Dukcapil, kalau mantap yang menyerahkan petugas dari KUA. Jadi demikian Sobat DMM, uraian singkat kami terkait dengan pencatatan perkawinan. Mudah-mudahan bermanfaat dan kami sangat senang sekali pada siang hari ini apabila ada hal-hal yang perlu kita diskusikan, kita buka nanti dalam forum diskusi. Dan juga kami sudah menyampaikan di layar, mungkin bisa dibaca, berbagai saluran yang nanti bisa Sobat DMM manfaatkan terkait untuk layanan adminduk lainnya. Tidak hanya terkait akta perkawinan, tapi layanan Dukcapil yang lainnya.
Nah, mungkin cukup itu dulu, nanti kita lanjutkan untuk sesi tanya jawab. Maka tadi sudah disampaikan kepada Bu Ismi, kira-kira seandainya Bapak Ibu ingin menyelesaikan persoalan terkait dengan status perkawinan, sudah ada 3 saluran ya. Yang pertama JSS, ya. Lalu yang kedua melalui WA update status perkawinan. Nah, ini bisa dicatatkan Bapak, Ibu, dan para peserta Zoom. Di nomor 0895 2022 0488. Ini saya ulangi, 0895 2022 0488. Terkait dengan penjelasan tadi, kira-kira persoalan yang paling banyak ataupun yang muncul itu tentu tidak sinkron antara status bahwa perkawinan belum tercatat dan padahal punya buku nikah. Mungkin itu menjadi porsi yang terbesar dalam persoalan yang sedang kita bahas gitu ya. Iya, betul. Memang kita sejak tahun kemarin, mungkin beberapa tahun yang lalu sudah kita mulai, kita bekerja sama dengan KUA untuk melaksanakan sinkronisasi data perkawinan. Jadi kita minta data ke KUA tentang nomor-nomor dan tanggal perkawinan dari warga Kota Yogyakarta. Kemudian sudah kita lakukan sinkronisasi. Selanjutnya, setelah sinkronisasi itu pun masih ada beberapa warga yang statusnya itu masih kawin belum tercatat. Nah, ini pada tahun kemarin kita sudah berupaya melaksanakan kegiatan updating data perkawinan. Kita membuka melalui saluran untuk updating secara mandiri, tadi melalui yang di JSS itu ya, Pak Toro ya. Meskipun kemarin kan pertama kita buka untuk kegiatan updating, tetapi tidak berhenti sampai periode updating tahun kemarin. Ini bisa dipergunakan seterusnya bagi warga masyarakat yang ingin mengupdate secara mandiri, bisa menggunakan saluran tersebut, yaitu di pemutakhiran data perkawinan. Kemudian kemarin itu ada kendala juga, Pak. Ada yang ini saya kok nggak familiar dengan aplikasi gitu. Tolong dibuka saluran yang lain. Maka kami berupaya untuk membuka saluran yang lebih memudahkan masyarakat, yaitu dengan WA, seperti nomornya sudah kita sebutkan tadi ya. Nah, itu alhamdulillah sudah semakin banyak yang melaksanakan updating secara mandiri. Jadi seperti saya sampaikan tadi ya, persyaratannya cukup mudah, hanya motret aja nih, kakak sama buku nikahnya atau akta perkawinannya, itu asli yang difoto ya, supaya nanti bisa kita verifikasi, kita cocokkan datanya betul, kita ajukan untuk mendapatkan kakak terbaru yang sudah terupdate status perkawinannya menjadi kawin tercatat. Nah, kemudian kemarin kita juga berupaya untuk memberikan kemudahan juga kepada warga masyarakat yang mungkin nggak familiar, mungkin udah sepuh atau mungkin sibuk dan sebagainya, sehingga nggak sempat melaksanakan updating secara mandiri. Maka kemarin kita melaksanakan updating yang sifatnya manual, semi manual ini. Jadi kita kerjasama dengan teman-teman di kelurahan. Jadi kita kirimkan data by name, by address, siapa saja yang masih statusnya belum tercatat, dengan harapan nanti yang ada di daftar ini untuk segera melaksanakan update secara manual. Dan kemarin alhamdulillah cukup banyak yang melaksanakan updating secara manual ini. Kan mereka tinggal mengumpulkan aja nih Sobat DMM ini, mengumpulkan fotokopi. Kalau yang manual kita minta fotokopi karena kan kita yang menginput nih Mas ya. Jadi kalau yang mandiri diinput sendiri sehingga fotonya harus asli. Tapi karena untuk yang manual ini yang menginput adalah kami teman-teman dari Dukcapil, sehingga kami minta untuk fotokopi akta dan buku nikah atau akta perkawinannya. Nanti di sana
kami akan melaksanakan bersama-sama, kan nggak satu-satu ya, jadi per kelurahan itu nanti mengumpulkan ke Dukcapil, kemudian dia laksanakan input. Setelah itu kita ajukan untuk mendapatkan KK dengan status kawin tercatat. Nah, itu memang perbedaannya. Kalau yang manual karena bersama-sama ya, itu mungkin perlu waktu yang agak panjang karena kan nunggu yang lainnya gitu, enggak kita satu selesai diantar itu bukan, tapi harus satu kelurahan bersama-sama. Kemudian kalau yang mandiri ini kelebihannya cepat. Ketika sudah menginput, sudah melaporkan buku nikahnya atau akta perkawinannya dan kakaknya, itu nanti otomatis akan setelah kita ajukan, nanti kakak terbaru yang sudah terupdate itu akan terkirim ke email pemohon yang melaksanakan updating itu. Jadi sekarang dengan sistem yang online itu ya, jadi nanti kakak terkirim via email, kemudian bisa dicetak secara mandiri. Ini cepat sih, 1 hari selesai. Nah itu kelebihannya seperti itu, Pak. Jadi sudah apa ya? Jadi atau Dinas Dukcapil Kota Yogyakarta itu sudah sangat concern terkait dengan permasalahan ini, sehingga telah dibuat upaya-upaya bagi tertibnya administrasi kependudukan, khususnya pada aspek pensinkronan status perkawinan di dalam KK dan bukti hukum akte yang dimiliki terkait dengan perkawinan. Dan ini sudah dilaksanakan beberapa waktu dan sampai hari ini masih berjalan, Bu ya. Iya, masih. Pokoknya kalau yang mandiri itu kita buka setiap waktu, Pak. Iya. Maka pada kesempatan yang baik ini menjadi bagian yang penting juga menjadi informasi begitu ya untuk warga masyarakat Kota Jakarta untuk bisa menggunakan ya fasilitas-fasilitas dan upaya yang sudah dibuat oleh Dinas Dukcapil dalam kerangka untuk perbaikan status perkawinan. Ini ada satu pertanyaan dari salah satu warga melalui chatroom, mungkin bisa langsung dijawab Ibu Ismi ya, dari Nareswari menanyakan, kalau WNI menikah di luar negeri, bagaimana pencatatan perkawinannya? Apakah di Dukcapil atau di negara tempat menikah atau di KBRI? Monggo, Bu. Ya, baik. Ini kita untuk perkawinan WNI di luar negeri, baik nanti itu menikahnya dengan sesama WNI tapi di luar negeri atau mungkin dengan orang asing, WNI dengan orang asing ya. Ini ada tata caranya sendiri. Jadi kita mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 ya tentang tata cara persyaratan dan tata cara administrasi kependudukan baik kependudukan maupun pencatatan sipil. Ini salah satunya yang diatur tentang pencatatan perkawinan. Kalau WNI menikah di luar negeri, ini pencatatannya dilaksanakan di lembaga yang memang menyelenggarakan pencatatan perkawinan orang asing. Kalau istilahnya kalau di Indonesia ya Dukcapilnya. Nanti di sana kan akan dicatat. Nah, setelah mendapatkan itu, nanti harus melaporkan ke perwakilan Republik Indonesia di negara tersebut, baik KBRI atau KJRI ya. Itu nanti dilaporkan di sana. Tentu saja dengan memenuhi persyaratan yaitu akta perkawinan dari lembaga yang menyelenggarakan pencatatan perkawinan di negara tersebut, kemudian dokumen perjalanan. Nah, nanti dari KBRI atau KJRI yang ada di luar negeri itu akan menerbitkan bukti lapor dari KBRI atau KJRI. Nah, ini yang nanti diperoleh oleh warga negara tersebut. Kemudian jangan lupa ketika nanti pulang ke Indonesia, ini juga harus dilaporkan ke Dukcapil setempat. Ini tentu saja harus yang dilaporkan adalah kutipan akta perkawinannya dari negara tersebut, kemudian bukti lapor dari KBRI, dan juga perlengkapan yang lain seperti paspor, kemudian KK, KTP Indonesia.
Nah, nanti di Dukcapil kami akan menerbitkan bukti lapor perkawinan luar negeri. Jadi semacam surat keterangan telah melaksanakan perkawinan di luar negeri. Dan selain itu juga akan diupdate status perkawinan dalam KK. Dan tadi ya, seperti tadi, perkawinannya menjadi kawin tercatat. Kemudian di KTP-nya juga akan berubah menjadi kawin. Jadi di sini meskipun akta perkawinan itu terbitan luar negeri itu tetap berlaku di Indonesia. Jadi tidak harus nanti terbit lagi dari Dukcapil, bukan, tapi dari Dukcapil hanya menerbitkan keterangan pelaporan luar negeri, perkawinan luar negeri itu saja. Demikian juga misalnya ini kan di luar negeri itu ada negara yang tidak menyelenggarakan pencatatan perkawinan bagi orang asing. Jadi ada negara yang tidak menyelenggarakan pelayanan perkawinan untuk orang asing di sana. Nah, ini gimana kalau yang tidak ada semacam Dukcapil untuk mencatat perkawinan orang asing? Ini caranya nanti pencatatannya dilaksanakan di perwakilan Republik Indonesia, bisa KPRI atau bisa KJRI. Nah, nanti dengan memenuhi persyaratan seperti yang saya sebut tadi, seperti bukan kutipan ya, jadi dokumen perjalanan, kemudian bukti perkawinan dari pemuka agama. Jadi nanti kan ada pemuka agamanya, kemudian ada surat keterangan pemberkatannya, kemudian nanti dicatatkan di KBRI atau KJRI. Nah, sama nanti ketika kembali ke Indonesia, nanti harus melaporkan ke Dukcapil untuk pelaporan perkawinan luar negeri dan untuk mengupdate status perkawinan di KK maupun KTP. Demikian ya, Mbak atau Mas Nareswari. Iya. Pertanyaan kedua itu terkait dengan KK. Ya. Mungkin di dalamnya juga mungkin ada status perkawinan begitu ya, karena kita berbicara soal itu. Tapi inti pertanyaannya adalah, saya masih pakai KK yang lama. Bagaimana mendapatkan KK yang baru melalui online? Nah, pertanyaan begitu. Baik. Ibu Ismi. Jadi untuk istilahnya ini untuk mendapatkan KK terbaru ya. Ya, jadi begini, ini Bu Wikan ya. Baik, terima kasih Bu Wikan atas partisipasinya. Jadi untuk KK, meskipun untuk model lama, selama tidak ada perubahan data di dalamnya, masih sama persis dengan yang terbitan waktu itu masih berlaku. Tetapi biasanya kan dalam seiring berjalannya waktu itu pasti ada perubahan-perubahan yang ada di dalamnya. Misalnya untuk status pekerjaan misalnya, atau tingkat pendidikan anak-anak. Nah, itu kan misalnya 10 tahun yang lalu masih belum sekolah. Nah, 10 tahun berikutnya saat ini tuh sudah kan untuk pendidikannya pasti sudah mungkin lulus SMA atau mungkin sudah kuliah. Nah, ini kan harus diupdate ini sebetulnya. Ini termasuk juga status perkawinan itu yang sudah menikah. Ini tentu saja kan harus diupdate menjadi kawin tercatat itu tadi. Nah, untuk Kota Yogyakarta ini kami telah melayani untuk perubahan KK ataupun permohonan KK baru, pokoknya yang terkait dengan akta ini secara online. Khusus untuk KK ini layanannya melalui WhatsApp ya, ada nomor khusus yang melayani tentang KK maupun mutasi penduduk. Ini nomornya tadi sebenarnya sudah kita tayangkan. Ini semoga saya juga punya ini. Ini untuk KK dan mutasi penduduk ini layanannya melalui nomor WA 0821 3758 9077. Jadi kirimkan aja lewat nomor itu. Berikut nanti bukti dukungnya apa, misalnya kalau tingkat pendidikannya sudah lulus SMA, sekarang sudah kuliah, artinya kan harus melampirkan ijazah terakhir, seperti itu. Jadi nanti sudah langsung terupdate di sana. Baik, pemirsa dan para peserta Zoom, sebelum kita masuk ke pertanyaan ketiga, ini kita akan mencoba melihat bagaimana inovasi di pemerintah Kota Yogyakarta dalam hubungannya dengan upaya untuk mensinkronkan antara data kependudukan dan data perkawinan, yaitu program yang tadi sudah disebutkan oleh Ibu Ismi Mantul gitu ya. Nah, kita coba sambil melihat ya untuk inovasi yang ada di Kota Yogyakarta. Perkawinan adalah momen sakral yang membahagiakan. Akan lebih membahagiakan apabila di momen tersebut pasangan pengantin langsung menerima akta perkawinan, KTP, dan kartu keluarga sebagai bukti sah dan pengakuan negara atas perkawinan mereka.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Yogyakarta telah menginisiasi inovasi bagi para pengantin baru dengan nama Mantul. Dari kepanjangan Manten Anyar Entuk Telu atau pengantin baru langsung menerima 3 dokumen sekaligus, yaitu akta perkawinan, kartu tanda penduduk, dan kartu keluarga dengan status perkawinan kawin. Inovasi Mantul telah dilaunching oleh Wakil Wali Kota Yogyakarta pada 29 Februari 2020. Alur layanan Mantul mudah dan sederhana. Calon pengantin melaporkan ke Dindik Capil minimal 10 hari sebelum perkawinan dengan membawa persyaratan, dan pada hari bahagia petugas akan mencatat perkawinan sekaligus menyerahkan 3 dokumen sekaligus. Baik, itu tadi adalah salah satu inovasi dari Dinas Dukcapil Kota Yogyakarta dalam upayanya untuk mensinkronkan dari topik pembahasan kita pada kesempatan hari ini. Ya. Jadi dengan program inovasi Mantul, maka secara otomatis status perkawinan pasangan yang menikah itu langsung berubah, langsung menyesuaikan begitu ya. Jadi begitu menikah, maka status di dalam kakaknya juga langsung kawin tercatat, itu otomatis begitu. Maka kita mendorong kira-kira begitu ya Bu Ismi ya, untuk warga masyarakat Kota Yogyakarta untuk bisa memanfaatkan kegiatan ataupun program pencatatan perkawinan ini, baik yang mantul maupun yang mantap yang ada di Kota Yogyakarta. Silakan untuk bisa dipergunakan dengan sebaik-baiknya untuk menjawab permasalahan terkait dengan status perkawinan. Nah, kita sekarang akan menjawab pertanyaan yang ketiga, ini dari Mbak Citra Amalia Putri. Kalau menikah di luar provinsi DIY, sekarang sudah memiliki kakak DIY, apakah sudah otomatis pencatatannya di DIY? Nah, ini terkait asas pencatatan induk ini, Bu Ismi, monggo. Ya, baik. Terima kasih Bu Citra Amalia Putri. Jadi seperti yang saya sampaikan di paparan tadi, bahwa asas pencatatan perkawinan ini menggunakan asas domisili. Jadi kalau misalnya dia penduduk Kota Jogja, tetapi menikahnya mungkin di Bantul atau Sleman. Nah ini kan misalnya pasangannya dari Bantul atau Sleman gitu ya. Nah ini kan tadi saya sampaikan, ini bisa memilih salah satu. Jadi bisa dicatatkan di Sleman, bisa dicatatkan di Kota Yogyakarta. Kalau misalnya sudah dicatatkan di Sleman, ya di Kota Jogja tidak usah dicatatkan, karena akta perkawinan itu cukup 1 kali diterbitkan. Nanti akan ada 2 kutipannya untuk suami dan untuk istri. Jadi kalau misalnya seperti tadi, sebagai penduduk Kota Jogja, menikah di luar Kota Jogja, nah di sana apakah sudah dicatatkan? Kalau misalnya belum dicatatkan di Sleman atau Bantul, catatkan di Kota Yogyakarta. Nanti akan terbit dari Kota Yogyakarta. Mungkin seperti itu, Pak. Dan satu hal lagi, satu yang ingin kami tekankan di sini, hanya singkat saja untuk Sobat DMM semua. Pastikan perkawinanmu tercatat. Itu saja Pak Toro. Terima kasih. Terima kasih Bu Ismi, dan tentu saja kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh peserta Sobat Dukcapil menyapa warga Kota Yogyakarta pada kesempatan siang hari ini. Dan terima kasih atas kebersamaannya dan tentu saja partisipasi aktif di dalam kegiatan acara Dukcapil menyapa masyarakat pada kesempatan siang hari ini. Oke,
Terima kasih atas kebersamaannya. Salam Dukcapil bisa untuk Dinas Dukcapil Kota Yogyakarta, dan salam Jogja istimewa, salam sehat untuk semuanya. Oke, terima kasih.